Dalam kejuaraan bulu tangkis yang diadakan sepanjang tahun 2025, tentu Sobat Genesia udah nggak asing ya kalau ada sosok wanita yang kerap mendampingi sektor ganda campuran dan ganda putri Indonesia. Yap, beliau adalah Sandy Puspa, mantan pemain Indonesia yang menjadi pendongkrak prestasi ganda sekaligus pencetak rekor dunia. Pada 20 Mei 38 tahun silam, di kota ujung timur Pulau Jawa, lahirlah gadis kecil dengan nama Sandy Puspa Irawati. Berbeda dengan gadis yang tumbuh di sekitarnya, saat semua gadis seumurannya senang dengan lompat tali, Sandy malah lebih tertarik menggenggam raket untuk meraih mimpi. Sandy kecil tak pernah main-main dalam latihan. Bakatnya terus diasah oleh pelatih lokal dan orang tuanya. Keringatnya menetes bukan untuk mengejar bola, melainkan untuk mengejar mimpi menjadi juara. Berkat kerja kerasnya itulah, Sandy berhasil masuk ke klub ternama PB Jarum yang menjadi jembatannya untuk bergabung ke Pelatnas Cipayung. Memasuki usia keemasannya, Sandy ini termasuk pemain yang beruntung ya sob. Karena pada zamannya, pemain Indonesia masih boleh main rangkap nih. Termasuk Sandy Puspa, yang saat itu lumayan lama berpartner dengan Meilana Jauhari di ganda putri dan Frans Kurniawan di sektor ganda campuran. Dengan keahliannya dalam merubah alur permainan, tentu Sandy sangat dibutuhkan sama partner yang ngandelin kekuatan smashan. Sandy termasuk pemain yang suka main greget. Bola baru nyebrang net, dia langsung sigap nyiduk dengan cepat. Dia kayak benar-benar taulah kapan harus nahan, kapan harus nekan. Dia nggak cuma finisher, tapi juga mesin pressure. Cuma waktu ketemu sama pemain-pemain bertahan, kadang Sandy maksain buat nyerang, yang akhirnya malah jadi bumerang. Apalagi kalau permainan harus dijalankan sampai set ketiga. Staminanya sering drop dan Sandy pun hilang performa. Hal inilah yang ngebuat Sandy sendiri mentok menjadi pengisi papan tengah ranking pemain badminton dunia. Di mana bersama Meilani Jauhari, posisi tertingginya adalah ranking 8 dunia. Dan bersama Frans Kurniawan, mentok di peringkat 9 dunia. Meski pemain jebolan Jarum ini memiliki ranking dan lebih sering naik podium di sektor ganda putri, namun keberuntungannya untuk dikenal BL cukup luas malah ada di sektor ganda campuran. Yap, bersama Frans Kurniawan, Sandy Puspa pernah mencatatkan poin 210-210 hanya dengan waktu 9 menit aja saat melawan mixed double Turkmenistan. Sebuah torehan yang gak cuma nunjukin angka, tapi mutlak dominasi sektor ganda campuran Indonesia. Hal ini pun bisa aku anggap wajar ya sob. Karena Turkmenistan sendiri sejatinya bukanlah negara dengan kekuatan badminton. Dan lawan yang dihadapi Sandy Frans bukanlah pemain murni mixed double, melainkan pemain tunggal yang merangkap sektor karena kurangnya pemain badminton di negaranya. Sampai saat ini pun, belum ada pemain ataupun pasangan yang berhasil mencatatkan skor serupa. Jadi ya, meski Sandy ini catatan juaranya nggak bisa menyamai seorang legenda, namun dia sukses dikenang melalui catatan rekornya. Sekarang, Sandy bukan lagi di garis depan sebagai senjata, melainkan jadi pelita di balik layar yang terus menyala. Yap, di tahun 2025, nama Sandy Puspa ditunjuk sebagai asisten pelatih Nitya Maheswari di sektor ganda putri. Sebuah nama yang dulu jadi pesaingnya, namun kini keduanya bersama-sama membangun sektor ganda. Meski sampai saat ini sektor ganda putri belum memecahkan gelar juara, namun bersama Coach Nitya, Sandy pernah mendampingi Lani Fadia untuk mengalahkan unggulan ketiga asal Malaysia. Berkat pengalamannya dalam menciptakan skor 210 jugalah, Coach Rioni yang menjadi pelatih ganda campuran membutuhkan Sandy untuk mendampinginya. Termasuk saat membawa Jafar Felicia menembus babak semifinal China Open 2025. Sandy bukan hanya nama, tapi kisah penuh warna. Dari lapangan ke tribun,
Dari pemain ke pembina. Kini tugasmu nggak hanya mengguncang gelanggang, namun juga harus melahirkan bintang.